Pagi itu, si Fulan sedang berdiri di depan pintu. Sambil mengetuk pintu, si Fulan mengucap, "Assalamualaikum." Tak ada satupun yang menjawab salam si Fulan. Si Fulan berpikir, mungkin ayah dan bundanya sedang pergi berbelanja. Sontak si Fulan segera memasuki rumah dan melepas alas kakinya. Si Fulan segera membersihkan diri dan merapikan rumah yang berantakan. Karena sudah hampir 1 tahun, si Fulan tidak pulang ke rumah. Saat si Fulan sedang membersihkan rumah, terdapat sepucuk surat yang membuat si Fulan merasa penasaran untuk membukanya. Akhirnya si Fulan membuka surat itu. Terdapat foto kenangan si Fulan bersama ayah dan bundanya ketika si Fulan masih kecil, serta terdapat sebuah tulisan yang berbunyi, "Ayah dan ibu menyayangimu, nak." Sontak air mata si Fulan tak terasa menetes waktu itu juga. Tapi setelah itu, si Fulan menghapus air matanya. Karena ayahnya pernah berpesan, anak ayah gak boleh cengeng, harus kuat. Si Fulan berpikir ayah dan bundanya masih pergi keluar karena ada keperluan, sehingga belum kembali juga. Setelah membersihkan rumah, si Fulan bergegas membeli kue. Karena hari itu adalah hari anniversary ayah dan bundanya si Fulan yang ke-35 tahun. Si Fulan segera membeli kue dengan sangat antusias. Di perjalanan membeli kue, si Fulan melihat seorang anak kecil yang sedang bermain dengan ayah dan bundanya. Hal itu membuat si Fulan mengingat akan masa lalunya. Masa lalu ketika ayah dan bundanya selalu menyempatkan waktu untuk si Fulan yang selalu merengek minta pergi jalan-jalan. Ayah dan bundanya selalu menuruti apa kemauannya si Fulan. Sambil menahan rasa kesedihan, si Fulan melanjutkan perjalanan menuju ke toko kue. Sesampainya di toko kue, karyawan toko kue tersebut bertanya kepada si Fulan, "Mau beli kue apa, Kak?" Si Fulan menjawab, "Mau beli kue brownies coklatnya, Kak, untuk perayaan anniversary ayah dan bundaku." Si Fulan memilih kue brownies karena kue brownies kesukaan ayah dan bundanya. Mereka selalu memiliki kesukaan yang sama dalam setiap hal, dan karyawan toko tersebut tersenyum mendengarnya. Setelah membeli kue, si Fulan segera bergegas kembali ke rumah. Takut ayah dan bundanya sudah pulang, dan si Fulan terlewat memberikan surprise. Setelah sampai di rumah, si Fulan menyiapkan segalanya. Sesungguhnya si Fulan sangat lelah waktu itu. Tapi demi ayah dan bundanya, si Fulan merelakannya. Sambil menunggu ayah dan bundanya datang, si Fulan memutar musik kesukaan ayah dan bundanya, sampai-sampai si Fulan ketiduran. Setelah bangun, si Fulan melihat sekitar dan ternyata sudah larut malam. Tapi ayah dan bundanya si Fulan belum juga datang. Dan si Fulan khawatir sekali waktu itu. Takut terjadi apa-apa kepada ayah dan bundanya. Tapi ternyata setelah si Fulan melihat sekeliling rumah, si Fulan merasakan ada yang berbeda, seperti tidak biasanya. Dan akhirnya si Fulan tersadar bahwa dari kemarin malam si Fulan sedang bermimpi. Sebenarnya si Fulan di rumah tinggal sendirian. Tak ada seorang pun di rumah selain dirinya. Ayah dan bundanya bukan pergi sebentar, melainkan pergi untuk selamanya. Ternyata sampai saat ini si Fulan masih belum bisa mengikhlaskan kepergian ayah dan bundanya. Si Fulan selalu saja menganggap ayah dan bundanya selalu ada bersamanya.
Karena sebenarnya kata rindu selalu ada di benaknya. Rindu yang memaksakannya untuk merasakan kehadiran ayah dan bundanya. Ayah, bunda, semoga kau tenang di sana. Aku akan berusaha dengan rindu ini untuk selalu mengingatmu.